Kalau misalnya belum benar itu, pokoknya nggak boleh tidur sebelum itu selesai. Itu benar. Terdengar itu cuma suara saya berteriak-teriak karena nggak sabar mengajar anak saya. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Kalau menjelang ujian sih enggak ya, soalnya anak saya kebetulan udah besar, udah kelas 1 SMA. Jadi kalau ditekan-tekan kayak dulu waktu SD, justru anaknya kayaknya berontak ya. Malah tambah stres gitu. Jadi paling kalau menjelang ujian paling saya ingetin aja. Jangan lupa sholat, berdoa dan sebagainya supaya ujiannya nanti lulus. Nah, cuman kalau pas udah masa ujiannya itu biasanya kita temenin tuh belajar di kamarnya. Ya emaknya sih sambil nonton sih. Cuman kadang anaknya merasa tidak adil, masa aku belajar ibu nonton. Selain anak belajar di sekolah, sampai di rumah kalau nanya matematika aku suruh nanya ke bapaknya atau tanya ke abangnya. Tapi kalau aku pribadi, aku memilih memberi les tambahan anak di rumah setelah kelas 4 SD. Karena buat aku udah nggak handle untuk menjaga emosional anak dan emosional saya. Jadi lebih baik saya tambahin guru. Ada orang ketiga di antara kami. Ya, apapun ujiannya itu pasti akan saya kasih support seperti itu. Jadi jaga emosi, jangan terlalu malam tidurnya seperti itu. Kalau misalnya kita punya rencana untuk jalan-jalan pun ditunda sampai ujiannya selesai. Kalau saya flashback sama anak-anak waktu masih sekolah, itu saya siapin buku-buku yang buat ujian. Saya bikinin soal tuh, jadi dari buku textbooknya itu atau buku-buku latihannya saya salin ulang. Sehari sebelumnya deh, nanti pagi-pagi sebelum kerja aku kasih tuh ke anaknya. Nanti pulang sekolah kerjain untuk yang tes besok. Nah itu biasanya per hari ini misalnya matematika, halaman sekian sampai halaman sekian kerjain ya. Nah itu nanti malam-malam kalau dia udah kerjain saya periksa dulu bener apa enggaknya. Kalau misalnya belum bener itu, pokoknya nggak boleh tidur sebelum itu selesai. Itu bener. Bisa pernah waktu itu sampai jam 1, jam 2 gitu ya. Kasihan juga sih. Cuma sekarang setelah gede, strategi efektif ya itulah ngingetin untuk nyicil minimal satu mata pelajaran untuk yang hari Senin udah beres dulu, dicicil di Sabtu atau Minggunya. Jadi nanti Senin udah bisa belajar untuk yang berikutnya gitu. Saya pernah mempraktekkan itu ke anak saya yang pertama. Jadi saya sampai rumah sendiri, kan tahu kan Jakarta macet ya. Saya sampai rumah itu bisa jam 8 atau jam setengah 9, sementara anakku tuh masih nunggu untuk belajar gitu loh, diajarin sama meminya gitu. Sampai jam 11 malam di dalam komplek terdengar itu cuma suara saya berteriak-teriak karena nggak sabar mengajar anak saya. Itu bikin mimpi buruk. Anak saya mimpi buruk, saya juga mimpi buruk. Jadi lebih baik udahlah kalau punya uang lebih kita kasih tambahan aja ke guru les. Di samping memang kan kasih berkat juga untuk guru les kan, dan menjaga mentalitas anak dan orang tuanya lah. Itulah jalan keluar satu-satunya kalau saya. Strategi itu sebenarnya tadi mempersiapkan bahan-bahan, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, terutama anak-anak kan kalau mau ujian tuh kadang-kadang suka ngedrop. Ya kalau masalah materi pasti kita akan bantu secara kemampuan kita ya, karena sekarang kan pelajaran anak tuh udah luar biasa ya. Paling kalau dia ada les ya sudah dicukupkan dengan les aja. Iya betul, selalu anak saya itu dikasih les macam-macam. Karena harus mempersiapkan otak kiri dan otak kanan. Anakku dari umur 5 tahun udah les drum. Kemudian dia sudah les bahasa Inggris. Kemudian dia les basket. Kemudian dia les tambahan dari sekolah. Jadi tapi sekolah Katoliknya nggak memperbolehkan ada guru yang memberi les tambahan. Jadi saya harus cari dari bimbel-bimbel sekitar. Jadi anak saya padat, acaranya padat. Nah kebetulan kalau saya memang ada tambahan les buat anak saya karena anak saya itu untuk mata pelajaran hitungan itu kurang teliti. Padahal dia ngerti gitu, jadi akhirnya saya tambahin les untuk matematika, kimia, fisika hanya sekedar supaya anaknya itu ada latihan selain yang dari sekolah. Jadi membiasakan dia untuk membaca soal lagi gitu supaya teliti.
Jadi kalau misalnya les tambahan itu perlu untuk yang pada saat dia menghadapi ujian akhir, seperti mau kuliah. Tapi memang setiap kenaikan misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau kuliah tuh pasti saya kasih les tambahan. Jadi memang supaya nggak boros juga di 1-2-nya, tapi di kelas 3-nya gitu biasanya saya kasih les tambahan. Karena anak-anak juga mungkin capek, pulangnya udah sore, saya kasih les tambahan bisa keriting, ya kan. Anak-anak tuh juga punya kata, aduh aku stres gitu kan. Dengan gaya mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.